mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Baiklah, seperti biasanya sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa seperti biasanya. Tolong keluar kelas, pimpin doa. Silakan Iko. Siap, berdoa mulai. Doa saya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini ada yang tak masuk? Siapa? Fernando mana? Oh iya, Fernando izin pramuka kan? Selain itu? Baiklah, satu orang yang tak masuk. Sebelum kita mulai belajar, kita coba dulu untuk tepuk fokus. Ya, ya tak? Tepuk satu, tepuk dua, ulang. Tepuk satu, yes. Tepuk dua, oke. Ya kan? Ya, ulang. Tepuk satu, yes. Tepuk dua, oke. Tepuk tiga, semangat. Tepuk empat, konsentrasi. Tepuk lima, siap belajar. Oke? Yuk, ulangi sekali lagi. Tepuk satu, Yes. tepuk dua, Oke. tepuk tiga, Semangat. tepuk empat, Konsentrasi. tepuk lima. Siap belajar. Oke, berarti sudah siap belajar semuanya kan? Siap. Ingat tak pelajaran kita sebelumnya? Waktu minggu kemarin kita bahas tentang apa? Modernisasi. Modernisasi. Apa? Perubahan sosial. Pasti ingat kan apa itu perubahan sosial? Apa? Perubahan sosial itu adalah perubahan yang terjadi di berbagai aspek di dalam kehidupan masyarakat. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi ke materi berikutnya, itu adalah modernisasi. Nah, bagaimana perubahan teknologi itu bisa mempengaruhi cara kita berinteraksi sehari-hari? Nah, ada yang bisa jawab? Bagaimana perubahan teknologi itu bisa mempengaruhi kehidupan atau cara kehidupan kita berinteraksi di dalam sehari-hari? Pengaruh teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Coba bayangkan, dalam kehidupan sehari-hari itu apa teknologi yang kita gunakan? Handphone. Terus apa lagi? Setrika. Terus apa lagi? Kulkas. Banyak. Jadi perkembangan teknologi itu dari waktu ke waktu itu selalu berubah. Begitu juga dengan kita. Kita ya, karena adanya perubahan teknologi itu kita ikut berubah. Nah, besok kita tengok dulu video berikutnya.
berikutnya. Nah, sekarang perhatikan video berikut ini yang tampil. Masa depan, sesuatu yang pasti akan terjadi dan kalau dibahas pasti nggak ada habisnya. Banyak imajinasi kayak apa sih masa depan itu? Tapi sadar nggak sih perkembangan zaman itu cepat banget berubah? Coba deh flashback ke masa lalu. Apa aja sih perubahan antara dulu sama sekarang? Mungkin nggak akan kelar membahasnya. Soalnya banyak banget yang udah berubah. Misalnya ada beberapa hal yang zaman dulu itu ribet banget dilakuin, tapi sekarang udah dipermudah sama kemajuan teknologinya. Yuk kita bahas. Yang pertama gadget. Dulu kalau ngelakuin aktivitas yang berbau sama elektronik itu ada alatnya sendiri-sendiri. Kayak radio yang buat dengerin musik, TV buat nonton, kalkulator buat ngitung, telepon yang cuma bisa buat nelpon, ya kalau mau ngirim pesan ada alatnya lagi yang namanya pager. Sampai kayak kamus elektronik buat terjemahin bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Kebayang gak sih ribetnya? Nah, kalau sekarang gimana? Semuanya tuh udah di-zip di satu perangkat aja. Jadi gak usah repot beli barang-barang yang banyak kayak zaman dulu. Yang selanjutnya peta. Dulu kalau ke suatu tempat yang memang kita belum pernah kunjungin, pasti gak ketinggalan bawa peta. Atau siap-siap nanya sama orang di jalan buat nyari alamat. Mungkin ini pengalaman Ayu Ting Ting yang pernah disesarin sama orang sampai jadi lagu yang booming. Gak kebayang dulu kalau ada Google Maps. Nah, kalau sekarang tinggal buka handphone atau GPS buat nyari alamat atau muter-muter tempat yang baru biar nggak nyasar. Terus media hiburan. Dulu kalau mau dengerin musik harus punya alat playernya sama kasetnya, kayak Walkman yang temannya kaset, Discman yang buat dengerin lagu dari CD, dan piringan hitam yang bentuknya gede banget. Nah, kalau sekarang peralatan tadi udah dibikin compact, kayak MP3 player atau media penyedia streaming online kayak Spotify, YouTube, dan kawan-kawannya. Tinggal connect ke internet terus di play. Banyak lagu yang bisa dinikmatin. Tapi buat sebagian orang alat-alat jadul kayak gitu tetap punya historinya masing-masing. Makanya sampai saat ini masih banyak orang yang berburu kaset-kaset jadul buat dijadiin koleksi. Ada satu hal lagi yang seru kalau dibandingin sama zaman dulu. Zaman dulu tuh kalau mau pintar harus sering-sering main ke perpustakaan, nyari buku. Kalau sekarang balik lagi ke handphone. Ada e-book yang udah banyak bertebaran. Kalau ada hal yang kita nggak tahu, dikit-dikit pasti tanya sama si Mbak. Jadi gak usah repot lagi cari buku di perpustakaan. Bahkan saking canggihnya, hal-hal yang absurd pun si Mbak juga tahu loh. Tapi di filter ya, nggak semua yang ada di internet itu benar. Nah, sebenarnya masih banyak banget kalau mau dijabarin satu-satu. Kalau kalian gimana? Masih nerapin hal-hal yang tradisional, apa udah pakai cara modern? Isi di kolom komentar ya. Hal-hal apa aja yang udah berubah menurut kalian, dan hal apa aja yang paling seru di zaman dulu. Terima kasih, and see you di video-video selanjutnya. Oke, nah. Nah, dari video Nah, dari video yang sudah ditonton tadi, apa yang kalian tangkap? Apa yang kalian pahami tentang video itu tadi? Adanya perubahan dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Banyak kan yang berubah? Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tadi bilang ada HP, kemudian apa tadi? Ada alat rumah tangga dan lain sebagainya. Nah, pada kali ini, untuk hari ini, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik itu diharapkan mampu mendeskripsikan pengertian dan ciri-ciri dari modernisasi. Kemudian mengidentifikasikan contoh-contoh modernisasi dalam kehidupan masyarakat. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis dampak positif dan dampak negatif modernisasi terhadap kehidupan sosial budaya. Dan yang keempat itu adalah menyampaikan gagasan mengenai solusi terhadap dampak negatif modernisasi secara kreatif dan kolaboratif. Nih topiknya, perubahan sosial masyarakat Indonesia di era modernisasi. Apa
Apa itu modernisasi? Modernisasi itu adalah proses perubahan dari cara hidup tradisional menuju cara hidup yang lebih maju dan rasional. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kemudian bukan sekedar meniru budaya barat saja, tetapi bisa menyesuaikan nilai-nilai baru yang lebih efektif tanpa meninggalkan identitas bangsa. Nah, paham pengertiannya? Apa pengertiannya? Modernisasi adalah proses perubahan dari cara hidup tradisional menuju cara hidup lebih maju dan rasional sesuai dengan perkembangan iptek. Ciri-cirinya, apa ciri-cirinya? Pertama, menggunakan teknologi untuk mempermudah kehidupan sifatnya rasional berdasarkan logika dan ilmu, bukan mitos atau tahayul. Nah, contohnya apa? Bukan mitos atau tahayul. Contohnya kalau kita lagi apa? Macam Zaza, suaranya lagi apa Zaza? Zaza, suaranya lagi serak. Kalau disesuaikan dengan modernisasi, Zaza itu harusnya kemana? Ke rumah sakit, bukan ke iya, bukan ke dukun untuk menghilangkan mengembalikan suaranya. Nah, yang kedua itu adalah menggunakan teknologi untuk mempermudah kehidupan. Apa yang kita gunakan? Handphone tadi. Sekarang kita belajar pakai apa? Laptop atau pakai info. Kemudian yang ketiga, organisasi sosial lebih kompleks dan efisien. Apa itu? Apa itu? Organisasi sosial lebih kompleks dan efisien. Nah, berorganisasi. Nah, jadi kalau kita berorganisasi tidak hanya di dalam, tapi bisa memanfaatkan teknologi. Kemudian yang keempat, perubahan nilai dan sikap menuju keterbukaan, toleransi, dan bisa bekerja sama. Kita bekerja sama. Nah, kemudian bersikap berkelanjutan seiring dengan perkembangan ilmu. Jadi berkelanjutan. Jadi dari waktu ke waktu teknologi ilmu pengetahuan itu semakin berkembang, berarti ya kita juga akan terus lebih maju, betul kata Cipu. Oke, syarat modernisasi itu apa? Menurut ahli, modernisasi itu dapat berjalan jika sumber daya manusia itu berkualitas. Untuk menciptakan atau untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas, apa yang kita harus lakukan? Pendidikan yang harus kita utamakan. Makanya kalau disuruh sekolah, bangun pagi, bangunlah. Semangat untuk apa? Salah satunya adalah untuk menciptakan manusia yang berkualitas. Kemudian stabilitas politik dan keamanan terjamin, sistem hukum jelas dan konsisten, kemudian infrastrukturnya memadai, itu ya. Kemudian keterbukaan terhadap perubahan tanpa kehilangan jati diri. Good. Dampak ada dampak positif. Kalau dampak pasti kan ada positif, pasti ada yang negatifnya. Yang positif, kemajuan teknologi dan komunikasi, peningkatan kualitas hidup dan pelayanan publik, munculnya peluang kerja baru, percepatan pembangunan ekonomi. Kemudian dampak negatifnya, luntur nilai budaya lokal. Dan kemudian konsumerisme dan gaya hidup hedonis. Hedon tahu? Tahu kan hedon kan? Bahasa sekarang tuh ada hedon lah ya. Kemudian ketimpangan sosial dan ekonomi. Kemudian ada kerusakan lingkungan akibat adanya dampak negatif dari modernisasi. Contohnya e-KTP, e-banking, kemudian pembayaran digital, pendidikan berbasis teknologi, transportasi online, pertanian modern, kemudian pusat pelayanan publik berbasis digital. Sikap yang tepat menghadapi modernisasi. Apa sikap yang harus
kita lakukan untuk menghadapi adanya modernisasi itu. Kita harus selektif. Selektif dalam apa? Mengambil yang bermanfaat, menolak yang merusak. Karena apa? Salah satu dampak negatifnya mungkin ada yang merusak. Ya, kritis, tidak mudah terpengaruh tren negatif. Menjaga identitas budaya sambil berinovasi dan berwawasan global dan adaptif. Nah ini sepintas mengenai modernisasi. Oke. Nih sekarang ada pertanyaan sebelum kita melanjutkan ke diskusi kita hari ini? Ada? Tidak? Nah, kalau tidak ada, kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah membentuk kelompok untuk melakukan diskusi. Kelompok ini ada berapa? Ada 5. Ya. Masing-masing kelompok, ya, masing-masing kelompok ini nanti ada bersama kelompok kita membuat bagaimana pengaruh serta dampak negatif dan dampak positif modernisasi di berbagai bidang. Yang pertama, budaya, ekonomi, pendidikan, transportasi, dan komunikasi. Kelompok 1 mana? Kelompok 1 budaya. Ya. Kelompok 2 kelompok 2 mana? Ekonomi. Kemudian kelompok 3 pendidikan. Mana kelompok 3? Pendidikan. Kemudian 4 transportasi. Dan di kelompok 5 itu adalah komunikasi. Nah, diskusikan dengan kelompok, ya, diskusi dengan kelompok bagaimana pengaruh, ya, serta cari, ya, apa pengaruh misalnya budaya terhadap kehidupan kita. Dan cari dampak positif, dampak negatifnya. Ya, dampak positif dan dampak negatif dari adanya modernisasi. Paham? Ibu bagikan kertas, nanti ditulis di kertas PS. Waktunya kurang lebih 10 menit ya. Kita diskusi. Setelah itu kita presentasi. Silakan diskusikan dengan kelompoknya. Setelah itu presentasi ke depan. Perubahan apa? Budaya. Perubahan di bidang budaya. Berapa? Bisa komputer? Bidang Sudah? Bisa? Perubahan di bidang pendidikan. Bisa? Oke, udah siap semuanya kan? Siap, Bu. Oke, kalau sudah siap semuanya, berikutnya kita akan melakukan presentasi. Jadi setiap kelompok nanti akan maju ke depan untuk melakukan presentasi. Dan kita tepuk lagi. Tepuk fokus, ingat? Oke, yuk. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, jadi fokus dengan melihat apa yang dipresentasikan oleh kelompok-kelompok yang akan tampil.
Oke, untuk tampil pertama kelompok berapa? Kelompok 5 apa? Kelompok 5 dulu? Oh, boleh, kelompok 5 yuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang pengaruh serta dampak positif dan negatif modernisasi di bidang ekonomi. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami sendiri. Perkenalkan, nama saya Rafa Desdanza. Perkenalkan nama saya Ahmad Fikri Nurhusani. Perkenalkan nama saya Andi Trimaluda. Kenalkan nama saya Keisha Dalwabong. Baik, sekarang izinkan kami untuk presentasikan hasil kerja kami. Pengaruh serta dampak positif dan negatif modernisasi di bidang komunikasi. 1. Pengaruh modernisasi di bidang komunikasi. Modernisasi membawa perubahan besar dalam cara manusia berkomunikasi. Dulu komunikasi terbatas pada tatap muka, surat, atau telepon rumah. Sekarang teknologi digital seperti internet, media sosial, dan aplikasi pesan instan mengubah semuanya. Contoh pengaruh: perpindahan dari komunikasi analog ke digital, munculnya media sosial dan komunikasi real time, WhatsApp, Instagram, dan Zoom. Globalisasi komunikasi, orang bisa berbicara lintas negara dalam hitungan detik. Perubahan gaya hidup masyarakat dalam mengakses dan menyebarkan informasi. 2. Dampak positif modernisasi komunikasi. A. Mempercepat akses informasi. Contohnya, informasi dari seluruh dunia bisa diakses dalam hitungan detik. Pelajar dan pekerja bisa menjadi data secara instan. B. Komunikasi lebih efisien dan cepat. Contohnya, aplikasi chatting, video call, dan email membuat komunikasi instan. Kolaborasi kerja jarak jauh jadi lebih mudah. C. Mendorong kependidikan dan kesadaran sosial. Contohnya, edukasi bisa dilakukan melalui platform online. Kampanye sosial atau isu global bisa cepat viral dan mengedukasi masyarakat. D. Memperluas relasi sosial dan bisnis. Contohnya, jaringan pertemanan dan kerja bisa menjangkau lintas daerah dan negara. Promosi bisnis lebih efektif melalui media sosial. 3. Dampak negatif modernisasi komunikasi. A. Menurunnya interaksi sosial langsung. Contohnya, orang cenderung sibuk dengan gadget daripada berinteraksi secara langsung. Hubungan antar individu bisa menjadi dangkal. D. Penyebaran informasi palsu atau disebut hoax. Informasi yang belum tentu benar bisa tersebar luas dan cepat, bisa menimbulkan kepanikan atau perpecahan. C. Kecanduan gadget dan media sosial. Orang banyak menjadi kecanduan melalui media sosial jika produktivitas dan fokus. D. Masalah privasi dan keamanan data. Contohnya, informasi pribadi mudah tersebar dan disalahgunakan. Ancaman cyberbullying, hacking, hingga penipuan digital meningkat. Baik, itulah presentasi dari kerja kelompok kami. Adakah dari kelompok kalian yang ingin bertanya? Silakan. Ada, yuk, dari yang dipresentasikan oleh kelompok Rafa, itu adakah yang mau bertanya mengenai pengaruh modernisasi di bidang Komunikasi. komunikasi? Ada yang mau bertanya? Oke, nah Sarah. Bagaimana modernisasi komunikasi mempengaruhi mempengaruhi dunia pendidikan? Baik, ada lagi. Langsung dijawab. Kumpul ya. Kumpul. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, ya Nabila. Mengapa modernisasi di bidang komunikasi dapat menimbulkan ancaman terhadap privasi? Kenapa dapat menimbulkan ancaman bagi privasi? Baik, terima kasih dari kelompok 2 yang diwakili oleh Asyarah dan kelompok 3 yang diwakili oleh Nabila. Baik, akan saya jawab pertanyaan tersebut.
Pertanyaan pertama, bagaimana modernisasi komunikasi mempengaruhi dunia pendidikan? Jawabannya adalah modernisasi komunikasi mempermudah akses pendidikan melalui platform digital seperti e-learning, webinar, dan video conference. Siswa dan guru bisa belajar dan mengajar dari jarak jauh, mendapat materi dengan cepat, serta berkomunikasi lebih efisien tanpa harus bertatap muka. Pertanyaan kedua, mengapa modernisasi di bidang komunikasi dapat menimbulkan ancaman terhadap privasi? Jawabannya, karena makin banyak data pribadi dibagikan melalui media sosial dan platform digital, jika tidak hati-hati, data tersebut bisa disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab, seperti untuk penipuan, untuk identitas, atau penyebaran informasi tanpa izin. Oke, sekian hasil presentasi dari kami. Maaf jika ada salah baik perkataan maupun perbuatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berikan aplaus untuk berikutnya. Kelompok mana yang akan ambil? Kelompok satu, bukan? Satu. Oke, kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pengaruh dan dampak positif serta negatif modernisasi di bidang budaya. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Florisa Jerifa. Saya Naidah Nurfani. Saya Mehmet Fitanda. Saya Depa Fitri dari Dani. Ya itu pertama. Baik, selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengaruh dan dampak positif serta negatif modernisasi di bidang budaya. Pengaruh modernisasi di bidang budaya adalah memperluas akses informasi budaya, mempengaruhi gaya hidup, mengubah pola pikir masyarakat, memunculkan budaya baru, dan mendorong adaptasi budaya. Dampak positif dari pengaruh modernisasi di bidang budaya adalah pertukaran budaya lebih mudah. Masyarakat bisa mengenal musik dan adat dari berbagai negara. Pelestarian budaya melalui teknologi. Tradisi dapat direkam, dipublikasikan, dan disebarkan lewat media sosial atau internet. Kreativitas berkembang. Unsur budaya lokal dapat dipadukan dengan budaya modern untuk menciptakan karya baru. Dampak negatif. Unsur nilai-nilai tradisional, generasi muda lebih tertarik budaya asing daripada budaya sendiri. Uniformitas budaya. Budaya lokal terpinggirkan karena budaya global mendominasi. Perubahan gaya hidup. Nilai kesopanan dan adat istiadat dapat tergeser oleh gaya hidup modern yang lebih bebas. baik, itu adalah dampak positif dan dampak negatif dari pengaruh modernisasi di bidang budaya. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, ada lagi? Oke. Itu Silakan. Modernisasi selalu menyebabkan lunturnya budaya lokal. Jelaskan alasannya. Apakah modernisasi selalu menyebabkan lunturnya budaya lokal? Baik. Jawabannya tidak. Modernisasi tidak selalu menyebabkan lunturnya budaya lokal. Kalau masyarakat mampu memanfaatkan teknologi dan kemajuan zaman untuk melestarikan budaya, misalnya dengan mempublikasikan tarian daerah di media sosial atau memodifikasi pakaian adat agar cocok dipakai sehari-hari,
budaya justru bisa semakin dikenal dan diminati. Lunturnya budaya biasanya terjadi kalau masyarakat lebih memilih meniru budaya asing tanpa mempertahankan identitas sendiri. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup dulu ya. Semuanya. Terima kasih ya, Di. Oke. Nah, baiklah. Nah, dari presentasi yang sudah kalian lakukan di setiap kelompok, apa yang terjadi kalau seandainya modernisasi itu tidak kita terima, ataupun apa dampaknya terhadap kehidupan kita secara umum. Modernisasi. Jadi modernisasi itu apakah sangat menguntungkan bagi kehidupan kita? Sangat. Tetapi bagaimana caranya kita itu menyikapinya, ya? Karena apa? Pasti ada dampak negatif, ada dampak positif dari adanya modernisasi tersebut. Jadi berarti kalau yang positif itu boleh kita kembangkan atau kita ikuti. Tapi yang negatif itu sebaiknya jangan kita ikuti, apalagi kita berkembangnya di gadget, ya, sosial media itu kadang-kadang yang ditampilkan orang yang menjadi seorang content creator misalnya itu tidak semuanya apa yang mereka konten itu sifatnya positif. Dan bahkan berbahaya mungkin bagi anak-anak yang di bawah umur. Oke? Nah, baiklah, untuk modernisasi, apakah masih ada yang belum paham atau masih ada yang ingin bertanya mengenai materi kita hari ini, pengaruh modernisasi dalam kehidupan kita? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, untuk pertemuan berikutnya itu nanti kita akan masuk ke materi globalisasi. Silakan nanti baca bukunya di rumah, ya, pahami. Kemudian nanti pertemuan berikutnya baru kita bahas tentang globalisasi. Dan baiklah, sebelum menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, ya, kita berdoa dulu. Dipimpin oleh ketua kelas, silakan. Iko. Siap, doa mulai. Kegiatan pembelajaran kita hari ini, sampai berjumpa lagi pertemuan berikutnya. Terima kasih.